Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya membuatkan video lagi untuk pertemuan yang ke-14. Jadi mohon maaf kemarin karena ada agenda lagi yang harus saya selesaikan. Jadi saya belum sempat untuk menyiapkan segala sesuatunya. Jadi semoga lewat video ini bisa menambah penjelasan untuk rekan-rekan sekalian. Besok di pertemuan ke-15 akan saya bahas sedikit sehingga nanti kita tetap mendapatkan materi yang terlewat 2 pekan ini. Oke, jangan lupa dilihat video yang kemarin tentang tingkatan dan tahapan partisipasi. Oke, saya share screen dulu. Oke, ya. Ini untuk materi ke-14 tentang pengembangan partisipasi gitu. Jadi kaitannya dengan partisipasi yang nantinya akan kita implementasikan dalam program pembangunan dari segi pemerintah sendiri itu sudah memiliki mekanisme untuk menyusun rencana pembangunan. Rencana pembangunan ini ada tingkatannya, ada rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan jangka panjang. Yang menengah eh, yang paling dekat aja gitu, yang jangka panjang mungkin nanti cakupannya bisa 5 sampai 10 tahun ke depan yang nantinya akan diestafetkan ke pemerintahan yang berikutnya. Kemudian yang levelnya mirip dengan rencana pembangunan jangka menengah itu nanti ada juga rencana kerja pemerintah. Ini akan disusun dalam bentuk rencana kerja tahunan. Nah, penyusunan rencana dokumen ini itu nanti akan dilakukan dengan mekanisme koordinasi. Koordinasinya itu dimulai dari level masyarakat yang paling bawah. Nah, nantinya masyarakat itu akan diajak dalam yang namanya forum musyawarah perencanaan pembangunan atau yang sering kita dengar mungkin ada beberapa yang belum tahu juga. Istilahnya adalah musrenbang. Musrenbang ini adanya di level desa yang nantinya dari desa akan diteruskan ke kecamatan, lanjut ke kabupaten, provinsi, sampai akhirnya nanti musyawarah perencanaan pembangunan ini akan dibuat bersinergi dengan rencana yang ada di pemerintah. Nah, dasar pelaksanaannya apa? Ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99 tentang Pemerintahan Desa yang kemudian ditambah lagi Undang-Undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Nah, di sini tahun yang 2004 ini kemudian merubah paradigma yang sebelumnya program pembangunan itu sifatnya sentralistis, artinya program itu hadir dari pemerintah pusat yang nanti akan dijalankan oleh pemerintah daerah sampai nanti ke masyarakat. Nah, kemudian dengan adanya aturan otonomi daerah, programnya kemudian berubah menjadi desentralistis, artinya program yang ada itu diusahakan dari daerah masing-masing, mulai dari perencanaan, kemudian proses partisipasi, musyawarah untuk menentukan tujuannya apa, kemudian bahkan untuk bagian pendanaannya itu juga dari pemerintah daerah. Meskipun nanti tetap ada beberapa program dari pemerintah yang sifatnya turun langsung dari pemerintah pusat. Kemarin saya sempat membaca beberapa informasi. Di tahun ini, tahun 2025 ini kita sudah bisa mencapai swasembada beras gitu. Artinya produksi beras kita sudah tercukupi. Salah satu penyebabnya adalah program pembangunan irigasi yang awalnya ada di ranahnya pemerintah daerah, akhirnya ditarik oleh pemerintah pusat untuk dikerjakan atau diawasi langsung oleh pemerintah pusat. Akhirnya saluran irigasinya itu bisa optimal lagi, akhirnya proses budidaya berasnya itu bisa maksimal juga. Yang akhirnya di tahun ini kemarin beritanya terakhir kita punya surplus sekitar 3,5 sampai 3,8 juta ton beras. Jadi
tahun ini nggak ada impor lagi. Di awal mungkin awal tahun sempat ada impor, tapi itu untuk menyelesaikan kuota yang ada. Tapi sampai akhir tahun ini kondisi beras kita itu sudah tercukupi. Nah, balik lagi ke paradigma sentralistis dan desentralistis ini. Jadi, pemerintah daerah saat ini itu punya tanggung jawab yang penuh untuk proses penyusunan, pelaksanaan, sampai ke pembiayaan pembangunan. Nah, karena dipegang langsung oleh pemerintah daerah, masyarakat itu nanti punya peran yang lebih besar lagi untuk kemudian bisa bersama dengan pemerintah daerah menentukan kebijakan dan strategi pembangunan daerah. Masyarakat akan secara aktif diajak untuk bermusyawarah, namanya di musyawarah perencanaan pembangunan desa tadi di Musrenbang Des gitu. Nanti dia prosesnya bertahap, masyarakat dikumpulkan, kemudian berdiskusi. Itu pun nanti di dalamnya ada banyak perwakilan pihak-pihak yang terkait dengan pembangunan. Yang pasti itu ada dari perwakilan penyuluh juga karena nanti akan berkaitan dengan program pertanian. Jadi karena nggak bisa dipungkiri juga untuk musyawarah perencanaan pembangunan desa itu di dalamnya ada aspek pertanian. Ada kelompok tani, ada gabungan kelompok tani, sampai nanti ada penyuluhnya juga untuk kemudian memastikan program pertanian yang dijalankan itu sudah sesuai dengan kebutuhan yang ada di masa depan. Nah, ini dasar yang ada aturannya untuk kemudian paradigma pembangunan itu yang awalnya sentralistis dulu, semua turun dari pemerintah, sekarang berubah menjadi desentralistis. Artinya pemerintah daerah itu punya kewenangan sendiri untuk mereka mampu merencanakan, melaksanakan, sampai nanti untuk pembiayaannya pun dibebankan ke pemerintah daerah. Nah, beberapa isu yang terkait dengan perencanaan di daerah itu yang pertama adalah kita perlu meningkatkan kualitas proses perencanaan karena proses peralihan dari sentralistis ke desentralistis ini pastinya nanti akan menuntut kemampuan untuk bisa membuat perencanaan yang baik gitu. Yang awalnya dulu perencanaan itu hanya ada di pusat, kemudian ketika ada perubahan aturan tadi, perencanaannya dibebankan ke daerah. Nah, disitulah kemudian proses perencanaan itu harus benar-benar dilakukan dengan baik supaya tidak ada anggaran yang berlebihan atau kurang dan untuk sasaran pembangunannya itu bisa sesuai tepat sasaran. Nah, kemudian setelah proses perencanaan ini nanti bisa dibuat matang kualitasnya, kita juga punya isu tentang pengembangan kapasitas kelembagaan perencanaan. Jadi kelembagaan perencanaan ini mulainya dari desa, jadi ini yang kemudian nanti eh, perencanaannya akan terlaporkan sampai ke pusat juga. Kelembagaannya lewat Musrenbang Des tadi itu akan ditingkatkan kapasitas kelembagaannya bahwa di dalam lembaga Musrenbang Des tadi itu bisa membentuk sebuah program pembangunan yang benar-benar menyelesaikan masalah yang mereka miliki. Kemudian kaitannya dengan pendanaan, keuangan daerah itu sumber-sumbernya akan dioptimasi. Artinya pendapatan yang sudah didapatkan itu akan diwujudkan dalam bentuk program pembangunan. Tiga hal ini yang kemudian jadi isu di perencanaan pembangunan daerah. Ada di perencanaan, kemudian di pengkapasitasan kelembagaan, juga optimasi keuangan daerah. Tiga hal ini nantinya yang akan mendasari perencanaan, pelaksanaan, sampai nanti pemanfaatan sumber keuangan daerah untuk program pembangunan. Nah, dalam konteks pemerintahan daerah, ini ada beberapa hal yang harus kita kaitkan dengan kegiatan pembangunan secara nasional. Bukan kemudian sentralistisnya hilang, tapi kesan sentralistisnya itu di coba dihaluskan lagi supaya pemerintah daerah atau masyarakat yang ada di daerah itu punya andil dalam program pembangunan. Nah, perencanaan program pembangunan daerah ini nantinya akan jadi satu kesatuan sistem karena perencanaan yang sudah ada di daerah itu nanti akan tetap terlaporkan sampai ke nasional yang nantinya program ini itu akan jadi bagian dari program nasional. Jadi ada benang merah antara pembangunan yang direncanakan di daerah dengan pembangunan secara nasional. Jadi nggak kemudian dia berdiri sendiri, nggak ada.
nggak ada negara dalam negara, tapi ini adalah sebuah bentuk kesatuan sistem. Nah, perencanaannya ini itu seingat saya ketika saya dulu pernah magang atau ya kerja lapangan di kantor penyuluh gitu. Pelaksanaannya itu start di akhir-akhir tahun ini, November Desember ini sudah mengumpulkan data, start Januari nanti mulai untuk Musrenbang Desnya sampai nanti dilaporkan ke eh, nasional gitu. Jadi yang program pembangunannya start dari desa, naik ke kecamatan, naik ke kabupaten, provinsi, terus nanti terlaporkan ke nasional gitu. Nah, perencanaan pembangunan daerah sendiri, konteks yang berikutnya adalah ini akan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran. Jadi perencanaannya itu akan konsisten dengan penggunaan anggaran. Jadi ini harus hati-hati dalam merencanakan keuangannya karena ini harus berhubungan, berkorelasi dengan pelaksanaan otonomi daerah dalam arti luas. Nggak kemudian karena diserahkan ke daerah terus mereka dengan seenaknya sendiri menghambur-hamburkan anggaran yang sudah mereka miliki. Tetap ada koridor yang harus mereka ikuti dalam hal perencanaan dan penganggaran keuangannya gitu. Karena nanti pelaporannya tetap akan sampai ke nasional juga. Nah, konteks yang ketiga, perencanaan pembangunan daerah ini wajib hukumnya untuk memperhatikan tentang pembagian urusan pemerintahan yang jadi kewenangan masing-masing daerah. Jadi nanti pembagian urusannya itu harus jelas. Siapa nanti yang merencanakan, siapa yang mengeksekusi masing-masing program, kemudian pengawasnya siapa, setelah diawasi, evaluasinya seperti apa. Jadi harus jelas untuk pembagian urusan pemerintahannya gitu. Masing-masing daerah itu punya namanya Bapeda, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang itu nanti akan berkoordinasi dengan Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Itu tadi untuk menghubungkan benang merah antara perencanaan yang ada di desa dengan perencanaan yang ada di nasional. Tuh. Oke, ini konteks dari pemerintah daerah ketika kita kaitkan dengan otonomi daerah yang mereka harus membuat perencanaan pembangunan. Gitu. Nah, prosesnya sebenarnya ini proses yang cukup sederhana gitu dan kita tinggal menentukan siapa saja yang akan terlibat di dalam perencanaan program pembangunan ini. Nah, penyusunannya ini akan menunjukkan seberapa berpihaknya pemerintah terhadap masyarakat gitu. Jadi pemerintah nantinya bisa kita lihat bagaimana kemauan politiknya untuk berkomitmen memberikan solusi terhadap masalah yang ada di masyarakat. Harus punya political will gitu, kemauan politik. Mau nggak dengan kekuasaan yang mereka miliki, itu mereka bisa memberikan solusi nggak untuk permasalahan yang ada. Yang nantinya di balik political will ini harus juga ada goodwill atau niat baik yang muncul secara umum dari pemerintah. Gitu. Nah, contohnya yang saya tahu di kota Yogyakarta, political will-nya adalah bagaimana menyelesaikan masalah sampah dan juga masalah kesehatan. Itu yang kemudian jadi programnya wali kota yang baru kemarin, Pak Hasto gitu. Karena basicnya kesehatan, program kesehatannya itu dijadikan political will untuk mengatasi masalah yang ada di kota Yogyakarta gitu. Jadi dalam perencanaan pembangunan ini kita bisa melihat nanti pemerintah itu punya dukungan terhadap masyarakat atau ya mereka hanya sekedar janjinya aja gitu. Oke, beberapa proses perencanaan ada bisa kita lihat di empat proses ini gitu. Jadi yang pertama, perencanaan pembangunan itu bisa menggunakan proses politik. Jadi dari pimpinan daerah atau pimpinan pusat gitu. Ketika kita sudah punya presiden, kemudian punya gubernur, punya bupati, punya wali kota, itu nantinya beliau-beliau ini, para pimpinan ini, mereka punya janji berupa visi dan misi. Nah,
visi dan misi yang kemudian diwujudkan dalam perencanaan pembangunan ini namanya proses politik gitu. Jadi mereka akan menjabarkan visi dan misi visi dan misi yang mereka miliki itu akan dijabarkan dalam rencana pembangunan jangka menengah. Jadi ya dalam jangka waktu mereka punya jabatannya. Oke, itu yang pertama, proses politik. Yang kedua, ada proses teknokratik. Nah, ini direncanakan oleh profesional, bisa oleh enggak perorangan sih, dilakukan oleh lembaga atau unit organisasi yang secara fungsional itu melakukan perencanaan gitu. Di daerah ada namanya Bapeda tadi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Di nasional ada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Isinya macam-macam sesuai dengan keahlian yang akan mengatasi masalah yang ada di masing-masing daerah gitu. Bisa insinyur ini bisa teknik, bisa ada yang ngurusi pertanian, ada juga ilmuwan, ada yang ngurusi masalah sosial, ada yang ngurusi masyarakat, ada macam-macam. Nah, dengan banyak ahli yang berada dalam satu lembaga atau unit organisasi, itu nantinya proses perencanaan pembangunannya itu namanya proses teknokratik, karena kemudian mereka akan mengumpulkan data yang sudah mereka miliki akan dirumuskan menjadi program untuk perencanaan pembangunan. Nah, kemudian ada proses partisipatif ini yang kita melibatkan masyarakat bersama dengan stakeholder gitu untuk melakukan musrenbang tadi, musyawarah perencanaan pembangunan. Startnya dari desa. Desa dapat data dari mana? Dari level yang paling bawah lagi, bisa dari RT atau dari RW. Itu nanti akan bertingkat. Nah, ada juga proses namanya bottom up dan top down. Bottom up itu yang perencanaan sentralistis tadi, datangnya dari pusat. Dari pusat memberikan program untuk masyarakat yang ada di bawah. Tapi kalau top down, masyarakat yang ada di bawah, ini kemudian mereka merencanakan eh, pembangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan atau disesuaikan dengan masalah yang mereka miliki untuk kemudian dilaporkan ke atas, ke nasional gitu. Nah, ini adalah 4 proses perencanaan pembangunan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah proses yang sudah kita lakukan tadi itu kita pengen meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam perencanaan dan penganggaran daerah. Yang nantinya kita akan memperbaiki proses perencanaan dan penganggarannya. Perencanaan itu didasarkan ke penyelesaian masalah, penganggarannya itu dibuat proporsional dengan masalah yang akan diselesaikan. Enggak kemudian asal menggunakan uang untuk menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat atau yang ada di daerah. Itu tujuannya. Kita akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam perencanaan dan penganggaran daerah. Tinggal nanti mana yang akan kita gunakan. Karena di keempatnya ini, politik, teknokratik, partisipatif, bottom up, dan top down, itu nanti masing-masing punya karakteristiknya masing-masing. Yang politik itu nanti muncul dalam wujud political will, dan pasti di bawahnya di belakangnya ada goodwill juga yang nanti itu akan dibawakan dalam rencana pembangunan jangka menengah. Nah, secara spesifik nantinya itu nanti akan direncanakan oleh proses yang teknokratik ini karena kemudian di dalamnya ada banyak ahli yang akan merumuskan kebutuhan program pembangunannya. Nah, bagian untuk verifikasi di masyarakat itu kita bisa menggunakan proses yang partisipatif. Nah, 3 hal ini kemudian nanti bisa kita masukkan ke proses yang bottom up atau top down. Oke, kemudian kondisi yang diperlukan untuk perencanaan dan penganggaran daerah ada beberapa isu yang harus kita selesaikan. Isu yang pertama ini terkait dengan informasi perencanaan dan penganggaran. Yang harus dilakukan terkait dengan isu ini adalah harus ada informasi yang memadai tentang prioritas dan perkiraan alokasi anggaran di tahun perencanaan. Yang kita tahu di tahun ini ada efisiensi. Nah, ini yang kemudian membuat pemerintah daerah OPD-nya gitu, organisasi pemerintah daerahnya itu
banyak melakukan modifikasi gitu. Rapat-rapat banyak dipangkas, kemudian perjalanan dinas banyak yang dipotong juga. Artinya di sini perencanaan dan penganggarannya itu nanti akan ada penyesuaian lagi. Dan ini biasanya bisa kita lihat di transparansi dari pemerintah daerah. Biasanya mereka nanti akan menjabarkan untuk perencanaan dan penganggaran di surat kabar. Jadi ini adalah sebuah informasi publik yang bisa kita akses gitu. Jadi kondisi perlunya dengan informasi perencanaan dan penganggaran ini, informasi yang tersedia itu harus bisa diakses oleh seluruh masyarakat. Ini nantinya bisa jadi saringan, bisa jadi filter untuk usulan kegiatan di tingkat perencanaan yang partisipatif. Jadi yang di pusatnya, yang di pemerintahnya itu ada panduannya untuk kemudian diverifikasi di masyarakat. Jadi nanti akan ketemu di tengah gitu. Enggak kemudian yang dari atas turun ke bawah, yang bawah dibawa ke atas gitu enggak, tapi mereka akan ketemu di tengah. Ketemunya adalah nanti di bagian diskusi bersama dengan Bapeda masing-masing gitu. Kemudian isu yang kedua ada tentang komitmen pejabat. Nah, proses perencanaan dan penganggaran ini itu nanti akan berdampak langsung ke banyak sektor sehingga pejabat yang punya wewenang itu harus hadir dalam proses perencanaan dan penganggaran. Datang ke masyarakat untuk verifikasi, datang ke dewan juga atau ke rapat di pemerintah daerah untuk kemudian memastikan penganggarannya itu benar-benar pas. Gitu. Jadi ini untuk bagian komitmen pejabat, pejabat ini harus mau hadir ke tengah-tengah perencanaan pembangunannya. Kemudian isu tentang metode konversi, artinya eh, kondisi perlunya ini harus ada diskusi yang mendalam dan saling verifikasi antara masyarakat dan orang-orang yang punya kompetensi di bidang yang bersangkutan. Jadi konversi ini maksudnya adalah mengkonversikan apa yang disampaikan masyarakat menjadi program pembangunan. Jadi harus diverifikasi nih masyarakat yang sudah menyampaikan keinginannya, menyampaikan masalahnya, itu nanti akan diverifikasi dengan orang yang punya kompetensi di bidang yang bersangkutan. Ini. Kemudian yang keempat, format yang digunakan. Format perencanaan dan penganggaran. Harus ada format dan sistem informasi sehingga nanti akan mempercepat proses usulan dari wilayah ke sektor untuk menjamin kelancaran proses perencanaan berikutnya dan juga akan meningkatkan akuntabilitas perencanaan partisipatif. Format yang digunakan ini juga harus ada pendokumentasian sehingga nanti kita bisa melakukan cross check, kita bisa recall lagi perencanaan dan penganggarannya dilakukan seperti apa. Jadi harus punya format dan sistem informasi yang baik untuk menyampaikan program pembangunan dari masyarakat ke pihak yang berwenang tadi, ke Bapeda. Harus punya format dan sistem yang baik. Salah satunya tadi adalah bagaimana kita membuka informasi kepada publik terkait dengan perencanaan pembangunan. Selanjutnya ada alur proses perencanaan dan penganggaran. Ini harus berlangsung eh, secara ini kondisi perlunya dalam alur proses perencanaan dan penganggaran perlunya adalah kita harus ada hubungan yang langsung antara proses perencanaan partisipatif dan proses penganggaran. Jadi perencanaannya itu sudah dibuat partisipatif, kita melibatkan masyarakat. Untuk proses penganggarannya ini nanti kita akan mempertemukan masyarakat yang menginginkan programnya atau masyarakat yang curhat tentang masalahnya kita akan temukan dengan bagian penganggaran. Sehingga nanti anggaran yang digunakan, anggaran yang dikeluarkan itu sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Kemudian bagian waktu, nah urutan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran ini harus konsisten, harus sesuai dengan timeline yang sudah ditentukan. Ada deadline-nya yang itu yang harus sepakati harus diselesaikan semuanya sesuai dengan urutan waktu yang sudah ada.
Oke. Lalu isu tentang representasi dan kontrol masyarakat ini bisa eh, kita wujudkan dengan cara kita bisa mengajak kelompok yang beragam juga. Jadi nggak hanya masyarakat aja. Bisa kita ngajak kelompok tani, bisa kita ngajak nelayan, bisa kita ngajak NGO, ngajak ibu-ibu PKK, sehingga nanti masyarakat itu punya kontrol terhadap proses penganggaran dan perencanaannya gitu. Jadi representasi kemunculan perwakilan dari lapisan masyarakat tadi harus kita fasilitasi sehingga nanti masyarakat itu tahu tentang transparansi penganggaran dan perencanaannya. Kemudian bagian isu kapasitas ini kita perlu untuk memastikan fasilitator itu bisa membedakan program yang relevan dan diajukan ke tingkat kabupaten. Karena kadang masyarakat menyampaikan kebutuhannya itu yang mereka inginkan aja, enggak kemudian menyelesaikan masalah yang sebenarnya mereka miliki. Nah, isu kapasitas ini adalah isu yang ada di fasilitator. Jadi fasilitator itu harus bisa membedakan mana program yang bisa diselesaikan secara mandiri, mana yang harus meminta dukungan dari pemerintah. Nah, ini ada 8 isu yang harus kita perhatikan ketika nanti kita melakukan perencanaan dan penganggaran. Nah, kemudian menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, kalau tadi tentang perencanaan dan penganggaran di Undang-Undang Nomor 32 dan 33 tentang perimbangan keuangan, kalau yang Undang-Undang Nomor 25 ini tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, membahas tentang tahapan perencanaan pembangunan. Ada banyak urutannya, ada 11 tahap. Yang pertama ada penyusunan rencana, bisa lewat partisipatif tadi, musrenbang gitu. Kemudian naik ada tahap rancangan rencana pembangunan nasional dan daerah. Lalu ada rancangan rencana kerja departemen atau lembaga SKPD. Jadi dari pusat dulu, lalu ada masing-masing departemen, lalu ada musyawarah perencanaan pembangunan, musrenbang tadi. Maaf, yang pertama penyusunan rencana tadi, ini rencana yang secara umum ya, yang secara besarnya gitu. Baru kemudian diturunkan ke daerah, lanjut ke departemen, lalu turun lagi ke perencanaan pembangunan, musrenbang tadi. Kemudian rancangan akhir rencana pembangunan, setelah selesai ditetapkan rencananya. Oke, setelah selesai rencananya, disusunlah rencana pembangunan jangka panjang nasional dengan undang-undang. Atau kalau yang rencana pembangunan jangka panjang daerahnya itu dengan perda. Jadi ada aturan yang kemudian melegitimasi bahwa rencana yang sudah dibuat itu jadi rencana pembangunan jangka panjang, mau itu di nasional atau daerah. Nah, lalu untuk yang jangka menengahnya itu diatur dengan peraturan presiden atau peraturan kepala daerah. Lalu rencana kerjanya itu lewat peraturan presiden atau lewat peraturan kepala daerah juga. Jadi yang rencana pembangunan jangka menengah dan rencana kerja pembangunan itu legitimasinya ada di peraturan kepala daerah atau peraturan presiden. Baru kemudian ada pengendalian pelaksanaan rencana, terakhir ada evaluasi. Ini tahapan perencanaan pembangunan sesuai dengan undang-undang gitu. Oke, ini yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan 14 ini. Semoga nanti bisa menambah wawasan kalian, bisa menambah pengetahuan kalian untuk mata kuliah partisipasi dalam pembangunan, partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Gitu. Oke, ini yang bisa saya sampaikan. Nanti kita review dikit di pertemuan ke-15, termasuk untuk menjelaskan tugas di ujian akhir semester. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.